Selanjutnya adalah untuk font judul. Halo teman-teman, video kali ini aku mau sharing tentang hal-hal yang perlu disiapkan dalam lomba infografis. Nah, ini juga videonya cocok buat teman-teman yang pertama kali mau lomba infografis. Poin-poinnya sudah aku ketik di depan aku sekarang. Nah, aku mau bacain dan juga mau nambahin dari pengalaman-pengalaman aku yang sudah ikut sebelumnya. Yang pertama adalah memahami panduan, karena di panduan itu akan tertera top tema yang kalian akan angkat, kemudian strukturnya, apa-apa saja yang akan ditaruh di infografis kalian itu ada di panduan. Jadi teman-teman pahami panduannya. Selanjutnya adalah jangan sampai ketinggalan informasi. Jadi kalian itu tetap sigap dengan info-info yang ada di grup lomba kalian. Misalnya nih kalian ikut beberapa lomba. Nah, setiap lomba itu teman-teman bisa list tanggalnya, tanggal berapa aja, kemudian apa aja nanti yang mau dilakuin di tanggal-tanggal tersebut, dan pastikan juga teman-teman jangan bolong-bolong ya. Kalau misalnya technical meeting kalian ikuti aja. Karena dari pengalaman aku sendiri, aku itu beberapa kali nggak ikut technical meeting dan hasilnya aku itu tidak lolos, kalah karena aku sendiri pun tidak ikut technical meetingnya pun aku nggak ikut gitu. Jadi belajar dari kesalahan biar kalian tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kalau misalnya kalian itu ada waktu untuk ikut technical meeting, ikuti aja. Apalagi nanti kalian tiba-tiba terselip ada pertanyaan yang kalian bingung, bisa ditanyakan waktu technical meeting. Jadi ini poin penting ya kan, poin bonusnya juga. Dan pas technical meeting juga kalian akan dapat informasi yang mungkin aja nggak ada di panduan kan gitu. Kemudian yang kedua, mencari judul yang berkaitan dengan tema. Nah, ini kalian bisa kaitin ya dengan kehidupan sehari-hari di sekitar kalian. Kemudian kalian bisa juga mengangkat topik yang lagi hits sekarang, yang lagi tren. Bisa juga mengangkat topik dari apa yang kalian suka, hobi kalian. Atau teman-teman juga bisa nih mengangkat topik ke arah yang tradisional, ke arah modern. Dan dapat juga ke arah sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, lingkungan, anak-anak, lansia, Gen Z, ataupun lainnya ya. Jadi untuk judul sendiri ini biasanya juga bikin bimbang ya, bikin bingung kira-kira apa yang mau kita angkat ya, karena saking banyak banget ya referensi yang teman-teman temuin, atau mungkin banyak banget yang pingin kalian angkat tapi kalian bingung. Nah, kalau misalnya teman-teman udah nemu beberapa judul, teman-teman bingung, bisa ditanyakan kepada orang lain ya, kepada teman kita, kepada keluarga, atau juga bisa tanyain ke guru dan dosen kalian yang mendampingi kalian. Selanjutnya adalah mencari teks pembahasan yang nanti akan kalian masukkan ke dalam infografis. Nah, untuk bagian ini teman-teman bisa cari di jurnal, website, artikel, buku, maupun media platform lainnya, karena banyak banget ya ada referensi-referensi sekarang ini. Jadi teman-teman bisa nih cari informasi seluas-luasnya sampai teman-teman dapat yang jelas, berwawasan, singkat, dan pas untuk infografis teman-teman. Kemudian jika nanti ada membuat deskripsi karya, kalian ikuti ya panduannya, karena pasti di panduan tertera struktur apa saja yang dimasukkan ke dalam deskripsi karya tersebut. Nah, biasanya kan di deskripsi karya itu ada ya total penggunaan kata berapa ribu, berapa ratus. Nah, teman-teman perhatikan juga ya bagian itu. Kalau misalnya di lombanya itu tidak perlu melampirkan deskripsi karya, tapi di upload ke media sosial gitu ya, teman-teman bisa membuat caption yang menarik, yang unik, yang jelas, rapi, tapi tetap mencangkup apa yang kalian angkat gitu ya, tetap mencakup topik pembahasan yang kalian angkat. Untuk font sendiri pada pembuatan caption, teman-teman bisa juga cari di Google yang menarik-menarik ya, yang lucu-lucu, itu ada di Google. Kalian bisa searching untuk membuat font yang unik-unik. Selanjutnya adalah teman-teman bisa membuat desain awal dulu atau sketsa awal infografisnya. Nah, untuk buat sketsa awal ini tergantung dari teman-teman ya, biasanya seperti apa, pakai digital atau langsung gambar di kertas HVS atau di buku gambar gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu aku biasanya gambar di kertas-kertas yang udah nggak dipakai, di kertas-kertas HVS yang baliknya itu kan masih putih. Nah, situ aku gambar gimana nanti tampilan infografis dari lomba yang mau aku ikuti itu gitu. Nah, selanjutnya untuk font bagian judul itu teman-teman buat yang unik, yang punya ciri khas gitu ya, biar pas ngeliat posternya tuh ada menarik banget di bagian judulnya. Selanjutnya adalah daftar pustaka atau referensi. Ini teman-teman bisa gunain QR code atau diletakkan di paling bawah ya. Yang penting kalian sudah menyesuaikan dengan panduan ataupun dengan diri kalian sendiri, bagusnya seperti apa. Jadi ini sesuai dengan pendapat kalian masing-masing. Jika nanti kalian ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan waktu technical meeting atau langsung ke CP lomba maupun arah hubungnya ya, yang bisa kalian hubungi. Nah, itu aja tadi tips lomba infografis dari aku, semoga bermanfaat.